Jessica Solu adalah seorang wanita cantik berusia 23 tahun yang berasal dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sejak kecil hingga dewasa, Jessica dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berprestasi. Saat menempuh pendidikan di Palopo, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, ia sering meraih juara kelas berkat dedikasi dan semangat belajarnya. Setelah lulus SMA pada tahun 2009, Jessica melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Teknik Elektro di Universitas Tadulako, Unpad, Palu, Sulawesi Tengah. Selama kuliah, ia tinggal bersama saudari ayahnya di Palu. Prestasi akademiknya luar biasa. Tidak hanya aktif di bidang akademik, Jessica juga terlibat dalam kegiatan praktikum sebagai asisten laboratorium. Di luar kampus, Jessica sangat aktif berorganisasi. Ia merupakan anggota PPGT Jemaat Immanuel Kota Palopo. Ketangguhan Jessica terbentuk sejak kecil, terutama setelah kehilangan sang ayah ketika ia berusia 7 tahun. Ia kemudian dibesarkan oleh tantenya serta kakek dan neneknya di Palopo. Perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan membuat Jessica dikenal sebagai pribadi yang kuat dan tegar. Jessica kini bekerja sebagai karyawati di PT IMIP Morowali, sebuah perusahaan besar yang bergerak di pengelolaan sumber daya nikel. Wanita yang dikenal gesit dan mandiri ini baru bekerja sekitar 7 bulan. Pada Senin, 11 November 2024, Chika bersiap kembali ke kosnya di Morowali untuk melanjutkan pekerjaannya. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada ibu dan tantenya. Chika sebelumnya pulang ke kampung halamannya di Palopo karena berduka atas meninggalnya sang nenek yang sangat ia sayangi. Ia juga turut mengantar jenazah neneknya untuk dimakamkan. Ketika hendak kembali ke Morowali, Chika memesan jasa mobil travel untuk perjalanan tersebut. Tantenya sempat bertanya, "Naik apa kok, Nak?" Chika pun menjawab naik rental, tapi yang sopirnya itu Om Panimba. Mendengar hal itu, tantenya merasa tenang dan berkata, "Oh, kalau anaknya Panimba itu aman Jeko itu." Keluarga tidak merasa khawatir karena mereka percaya bahwa pemilik jasa travel tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Namun, saat mobil travel tiba di rumah untuk menjemput Chika, keluarga sempat terkejut karena sopirnya bukan orang yang mereka kenal. Meskipun demikian, Chika yang mengenakan pakaian hitam dan celana hitam tetap melangkah menuju mobil travel yang sudah menunggunya di depan rumah. Mereka pun langsung pergi menuju Morowali. Malam itu komunikasi masih terjalin. Chika selalu mengabarkan perjalanannya kepada sang ibu. Diketahui bahwa sopir travel yang menjemput Chika bernama Andi Gugun, yang juga dikenal dengan nama Akmal. Pria berusia 26 tahun ini berasal dari Dusun Tabaja, Desa Tabaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu. Akmal tidak sendirian. Ia ditemani oleh 2 rekannya, berinisial S dan E, yang juga berasal dari kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka memulai perjalanan ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan menggunakan mobil Avanza berwarna hitam. Namun, pada malam harinya, Akmal dan Chika sempat singgah di rumah S. Di sana mereka meminta anak S untuk mengambil mobil Toyota Calya berwarna putih yang berada di rumah E. Setelah menukar mobil sekitar pukul 8.30 malam, Akmal melanjutkan perjalanan bersama Chika menuju Kabupaten Morowali. Pada saat itu, hanya Akmal dan Chika yang berada di dalam mobil. Dalam perjalanan, sekitar pukul 1.30 malam di wilayah Mangkutana, Akmal memperhatikan bahwa Chika tertidur di dalam mobil. Posisi tidurnya membuat bajunya tersingkap, sehingga bagian perutnya terlihat. Momen tersebut memunculkan niat jahat dalam diri Akmal untuk melakukan hubungan badan dengan Jessica. Saat hasratnya semakin memuncak, Akmal mulai mencoba membujuk Chika untuk berhubungan intim. Bahkan ia menawarkan uang sebesar Rp200.000 untuk meyakinkannya. Namun, Chika sebagai wanita cerdas dan bermartabat dengan tegas menolak ajakan menjijikan tersebut. Meski telah ditolak, Akmal tidak menyerah dan terus memikirkan cara untuk melampiaskan niat buruknya. Dalam perjalanan, sekitar pukul 2 malam, ia tiba-tiba menghentikan mobil di wilayah Gunung Kayulangi, Mangkutana, Luwu Timur, dengan alasan ingin buang air kecil.
Saat berhenti, Akmal malah membuka pintu belakang dan masuk mobil menindih paha serta mencekik sambil menutup mulut Chika. Chika pun tak tinggal diam, ia sempat memberontak dan melawan. Namun apalah daya, di tengah malam yang sunyi itu dengan tenaganya yang tidak sebanding dengan Akmal pun mulai tak berdaya. Akmal pun kemudian mulai melakukan hal keji itu. Ia kemudian meruda paksa Chika yang sudah tidak berdaya lagi. Usai melakukan perbuatan bejatnya itu, Akmal kembali ke kursi depan. Chika yang dalam kondisi lemah sambil menangis itu pun berkata akan melaporkan perbuatan bejat Akmal ke kantor polisi. Chika kemudian keluar dari mobil dan duduk di aspal. Kondisi jalan saat itu sangat sepi. Akmal yang mulai takut perbuatan bejatnya terungkap pun mulai menghampiri Chika dan meniknya, hingga Chika tidak bisa bernafas dan kehilangannya. Akmal kemudian mengambil anting emas, ponselnya dan juga mengambil barang pribadi milik Chika lainnya. Lalu membuang jasad Chika ke dasar jurang tepi jalan dan langsung kabur ke Parepare. Lalu menumpangi kapal laut menuju Kalimantan Timur. Di sisi lain, pada Selasa 12 November 2024, keluarga yang biasanya selalu mendapatkan kabar dari Chika pun khawatir. Chika tidak bisa dihubungi, nomornya sudah tidak aktif. Di mana Chika seharusnya sudah tiba di kosnya di Bahodopi, Morowali. Kakak korban, Yolan, berinisiatif menghubungi salah satu teman kos Chika untuk memeriksa keberadaannya. Namun, Yolan mendapat kabar bahwa motor Chika berada di kos. Kabar ini membuat keluarga semakin cemas. Keluarga Chika segera berusaha mencari informasi dengan menghubungi sopir travel yang terakhir kali menjemput Jessica. Saat dihubungi, Akmal berbohong dan mengklaim bahwa ia sudah mengantarkan Chika dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, hingga ke tempat kosnya di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Namun, pernyataan Akmal tidak membuat keluarga Chika percaya begitu saja. Untuk memastikan kebenaran, keluarga yang berada di Morowali langsung memeriksa keberadaan Chika di kosannya. Mereka mendobrak pintu kos tersebut dan mendapati bahwa Chika tidak ada di sana. Selain itu, barang-barangnya yang dibawa dari Palopo juga tidak ditemukan di dalam kos, semakin memperkuat kecurigaan keluarga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Rasa cemas semakin dalam saat mereka mendengar informasi dari Panimba, yang memiliki mobil travel yang mereka kenal dekat itu. Ia mengatakan bahwa sopir yang membawa Chika bukanlah orang yang dikenalnya. Pihak keluarga pun melaporkan hilangnya Chika ke pihak kepolisian, setelah dijemput 3 sopir travel di kediamannya. 2 hari setelah hilangnya Chika, pada Rabu 13 November 2024, sekitar pukul 7 pagi, pekerja proyek jalan Trans Sulawesi dari PT Rakon yang sedang bekerja melakukan pelebaran jalan di lokasi tidak sengaja menemukan jasad di pinggir jalan Trans Sulawesi, Dusun Sampuraga, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, di bawah tebing kedalaman 12-15 meter dari bahu jalan dalam keadaan tertelungkup. Pekerja tersebut kemudian melaporkan temuannya itu kepada ketua RT setempat lalu dilaporkan ke polisi. Tim Polres Luwu Timur segera bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan tentang penemuan jenazah di sebuah jurang. Mereka langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi Chika ke RSUD Ai Lagaligo, Wotu, Luwu Timur. Dengan bantuan dari Polda Sulawesi Selatan, tim kepolisian mulai melakukan identifikasi dan penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada tindak pidana pencurian disertai kekerasan, yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya sebelum jasadnya dibuang ke dalam jurang. Pihak RSUD Ai Lagaligo pun berhasil mengidentifikasi jenazah dan segera menghubungi keluarga Chika pada pukul 2 siang. Kabar tersebut membuat keluarga terkejut dan terpukul. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak kesayangan mereka yang sudah beberapa hari tidak ada kabar ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Pada Sabtu 16 November 2024, jenazah Chika menjalani otopsi yang dilakukan oleh tim dokter forensik Polda Sulawesi Selatan di RSUD Ai Lagaligo. Proses autopsi berlangsung dengan pengamanan ketat oleh puluhan personel polisi dan disaksikan oleh banyak anggota keluarga korban. Sebanyak 8 dokter forensik dari Polda Sulsel terlibat dalam pemeriksaan ini. Hasil autopsi mengungkapkan bahwa jenazah telah mengalami pembusukan, dengan perkiraan waktu kematian sekitar 4 hari sebelum otopsi dilakukan.
Setelah autopsi selesai, jenazah Chika diserahkan kepada pihak keluarga pada Minggu, 17 November 2024. Keluarga sangat terpukul atas kepergian Chika yang begitu mendadak. Kerabatnya, Rompa Solu, mengungkapkan bahwa sebelum tragedi ini, Chika sempat pulang ke kampung halaman di Batualu Selatan untuk menghadiri pemakaman neneknya dan mengganti peti jenazah almarhum ayahnya. Jenazah Chika disemayamkan di rumah orang tuanya yang berlokasi di Jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Palopo, Sulawesi Selatan. Suasana duka menyelimuti rumah tersebut dengan isak tangis keluarga dan kerabat yang terus berharap agar pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal. Pada Senin, 18 November 2024, jenazah Jessica Solu pun kemudian dimakamkan di Toraja, Sulawesi Selatan, diiringi doa dan tangis keluarga yang berusaha melepas kepergiannya dengan ikhlas. Sementara itu, Akmal, sopir travel yang keji dan sudah seminggu melarikan diri ke Kalimantan Timur, akhirnya berhasil ditangkap oleh Polda Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Polda Kalimantan Timur. Akmal ditangkap di Kampung Timor, Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Selasa, 19 November 2024, dini hari. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat sejumlah aparat berpakaian preman menyergap rumah tempat Akmal bersembunyi. Polisi bergerak cepat dari berbagai arah, hingga akhirnya Akmal berhasil ditangkap di teras rumah. Seorang petugas terlihat memiting pelaku dari belakang, sementara petugas lain berusaha memborgol tangan Akmal. Setelah ditangkap, Akmal segera dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani proses hukum. Akmal, pria berusia 26 tahun, diketahui sebagai residivis yang sebelumnya terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan di Sinjai. Akmal kini dijerat dengan beberapa pasal berat terkait pembunuhan dan pencurian. Selain membunuh Jessica Solu, Akmal juga membawa kabur barang berharga milik korban. Pasal-pasal yang disangkakan kepadanya antara lain Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Pasal 365 ayat 3 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasal 6 huruf B, JO, Pasal 15 huruf O, UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mengatur hukuman maksimal 12 tahun penjara dan atau denda hingga 300 juta rupiah. Pasal 351 ayat 3 KUHP mengenai penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Akmal kini harus menghadapi serangkaian dakwaan yang berat atas tindakan kekerasan yang dilakukannya. Rest in peace Jessica Solu, semoga bisa beristirahat dengan tenang di peristirahatan terakhirnya. Keluarga diberikan ketabahan dan pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal akibat perbuatannya.